Cek. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi seluruh warga jemaat. Dan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang baru pertama kali beribadah di Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Berikut penekanan Warta Jemaat Rantepao hari Minggu tanggal 10 November tahun 2024. Yang pertama, poin nomor 16, berita Jemaat Rantepao. Yang pertama, berdasarkan rapat majelis gereja bersama koordinator kelompok pelayanan 1 sampai 7, maka diputuskan sebagai berikut. Yang pertama, ibadah hari Minggu tanggal 10 November tahun 2024 diadakan 3 kali ibadah, yaitu ibadah pukul 6 pagi, pukul 10, dan pukul 16 WITA. Yang kedua, ibadah pukul 10 dilayani oleh utusan sidang raya PGI. Dan yang ketiga, ibadah pukul 18.30 WITA digabungkan ke ibadah pukul 16 WITA di sore yang indah ini. Atas perhatian warga Jemaat Rantepao, kami ucapkan terima kasih. Dan yang kedua, Majelis Gereja dan warga Jemaat Rantepao mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta sidang raya 18 Persekutuan Gereja seluruh Indonesia dan selamat bersidang. Tuhan Yesus memberkati. Poin nomor 17. Ibadah bulanan, saya ulangi, ibadah bulanan PWGT Jemaat Rantepao dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 November tahun 2024 pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Jemaat Rantepao. Pelayan dan liturgis kelompok pelayanan 2, konsumsi kelompok pelayanan 1. Diharapkan anggota PWGT Jemaat Rantepao untuk menghadiri ibadah tersebut. Poin selanjutnya nomor 20. Ibadah penghiburan dalam rangka pemakaman almarhum Alprida Parante atau Nenek Tara, orang tua dari Ibu Agustina Tangkelangi atau mertua dari Bapak Silvanus Salipadang, anggota Jemaat Rantepao kelompok pelayanan 1B, dilaksanakan pada tanggal 11 sampai dengan 14 November tahun 2024 di Batualu. Segenap majelis gereja dan Jemaat Rantepao menyatakan rasa duka cita yang mendalam. Tuhan menghibur segenap keluarga yang ditinggalkan. Selanjutnya poin 21. Pengajaran peserta katekisasi calon sidi Jemaat Rantepao dilaksanakan setiap hari Jumat pukul 16.30 WITA di Gedung Gereja Toraja Jemaat Rantepao. Diharapkan kepada peserta katekisasi untuk hadir 15 menit sebelum dimulai. Mohon maaf jika terkadang jadwal berubah karena harus menyesuaikan dengan jadwal pemberi materi katekisasi. Terima kasih. Poin yang ke-23, persembahan aksi Pangiu Gereja Toraja menjalankan 2 kali setahun, yaitu bulan April dan bulan Oktober. Tujuannya adalah untuk membayar pendeta dan gaji pengerja Gereja Toraja yang pensiun atau purna bakti. Mohon kepada Majelis Gereja Toraja Jemaat Rantepao untuk mengambil amplop persembahan aksi Pangiu di kantor jemaat dan dibagikan kepada anggota kelompok selnya. Dan Bapak Ibu, untuk informasi-informasi selanjutnya silakan dibaca di Warta Jemaat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jemaat kekasih Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu. Terpujilah Allah yang telah menganugerahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Kita bersama-sama beribadah saat ini dalam semangat iman bersama karena pelaksanaan sidang raya ke-18 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Saat ini sedang berkumpul 97 sinode anggota PGI di Toraja
Sulawesi Selatan dengan tema Hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kuasa Allah dinyatakan di tengah-tengah persekutuan kita selaku umat percaya di Indonesia. Mari bersyukur kepada Dia yang adalah terang dan keselamatan. Kiranya kita senantiasa menghidupi anugerah Tuhan melalui kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Mari beribadah kepadanya dengan tuntunan tema keselamatan bagi mereka yang menantikan Dia. Saudara, mari angkat hatimu pada Tuhan. Mari sejemput berdiri. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita siap untuk menerima pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam dari semua orang kudus kepada kamu. Kasih karunia Tuhan Yesus menuntun kita dalam ibadah ini. Salam bagimu juga. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat Tuhan, kita hadir di hadapan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Kita menyadari di hadapannya Dia mengetahui segala yang kita hidupi. Kita berdosa. Karena itu, kita yang telah menerima anugerah keselamatan ini dari Allah di dalam Yesus Kristus, namun seringkali kita gagal dalam menghadapi anugerahnya. Berbagai keinginan dan kerakusan kita membuat kita gagal menjadi terang yang memancarkan kebaikan dan keadilan serta kebenaran di tengah-tengah kehidupan dan pekerjaan kita. Tidak jarang pula pelayanan yang kita kerjakan hanyalah rutinitas yang tidak berdasarkan hubungan yang karib dengan Tuhan
Karena itu mari kita mengaku di hadapannya. Ya Tuhan, kami adalah generasi Kristus dalam dunia, generasi yang seharusnya menjadi masa kini dan masa depan gereja. Namun terkadang kami menjadi beban gereja, bahkan merusak citra gereja. Tidak jarang kami tergoda dengan berbagai gaya hidup yang mendukakan hati Tuhan dan orang tua kami. Berbagai perkembangan teknologi yang harusnya kami jadikan sarana pemberitaan firman dan cerminan kebaikan, tapi justru kami gunakan untuk menyebarkan hoaks dan perundungan. Ampunilah kami, ya Tuhan. Di hadapan Tuhan Yesus, ku insaf akan salahku, bertobat di hatiku, di hadapan Tuhan Yesus. Ya Allah, sebagai pelayan Tuhan kami rindu melakukan yang terbaik menurut kehendak-Mu. Namun sering kami melaksanakan pelayanan dengan bersungut-sungut dan saling menyalahkan. Bahkan kami sering juga tergoda melakukan kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Ampunilah kami, ya Allah. Terimalah permohonan umat-Mu, ya Tuhan. Padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Amin. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali. Karena mereka senang memakai jubah panjang yang biasa dipakai oleh para hartawan dan cendekiawan, dan mereka ingin dihormati bila berjalan di tempat umum. Tempat
kita mendengarkan petunjuk hidup baru yang terambil dari petunjuk hidup baru dari Markus 5. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Diambil dari Efesus pasal 5 ayat 8 sampai dengan 10. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita bermazmur baginya. Kita membuka Mazmur 127. Kita membaca ayat 1 sampai ayat 5. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat 5. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian Siara Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara. Sama-sama kita berkata, amin. Untuk pembacaan firman Tuhan, kita akan meminta pertolongan di dalam doa melalui nyanyian, Ya Tuhan pengharapan kami. Kita mendengarkan firman Tuhan dari pertama Raja-Raja 17. Pertama Raja-Raja 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Pertama Raja-Raja 17 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-16. Elia dan janda di Sarfat. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Ketahuilah
Aku telah memberitakan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makanan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Amin. Ibrani 9 ayatnya yang ke-24 sampai dengan 28. Ibrani 9 ayat 24 sampai 28 saya baca dalam terjemahan baru jilid 2. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia, yang hanya merupakan gambaran dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam sorga sendiri untuk menghadap hadirat Allah demi kita. Ia bukan masuk untuk mempersembahkan dirinya sendiri berulang-ulang, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Namun sekarang ia hanya satu kali saja telah menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa dengan kurban dirinya. Sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja dipersembahkan untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya untuk kedua kalinya, bukan untuk menanggung dosa, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, marilah bangkit berdiri dan kita mendengarkan Injil Yesus Kristus dari Markus pasal 12 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-44.
Dalam pengajarannya Yesus berkata, hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar, yang suka duduk di tempat terdepan di rumah ibadat dan di tempat terhormat dalam perjamuan, yang menelan rumah janda-janda, sedang mereka mengelabui mata orang dengan doa yang panjang-panjang. Mereka ini pasti akan menerima hukuman yang lebih berat. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. Demikian firman Tuhan bagi kita. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, beberapa hari ini kita semua menyaksikan peristiwa-peristiwa kehidupan yang luar biasa. Kita bersyukur bahwa gedung ini yang Tuhan tolong kita untuk dibangun telah diresmikan. Dan kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan Gereja Toraja menjadi tuan rumah untuk sidang raya PGI yang ke-18 dan telah berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini merupakan suatu syukur yang patut kita naikkan kepada Tuhan, bahwa ya, Tuhan berkenan untuk kita Gereja Toraja, jemaat Gereja Toraja, sungguh-sungguh merasakan dan menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Mungkin juga di antara kita hari ini sadar bahwa untuk Indonesia hari ini adalah Hari Pahlawan, 10 November. Dan kalau kita memikirkan soal 10 November, maka yang kita pikirkan adalah pahlawan-pahlawan yang telah memberi hidupnya demi untuk Republik tercinta ini. Tetapi dalam kita merenungkan kepahlawanan, apakah tidak kita juga merenungkan pahlawan-pahlawan iman yang telah terjadi sepanjang masa, yang Tuhan pakai ya untuk menyatakan kehadirannya dan untuk memberkati umatnya di dunia ini. Kita bersyukur Sang Torayan bahwa beberapa hari ini benar-benar kita menikmati ya betapa besar kasih Tuhan yang telah nyata di tengah-tengah kita, sehingga kita menyaksikan suasana yang luar biasa. Saya ikut mendoakan kiranya jangan kita larut di dalam pesta pora, tetapi marilah kita menyadari bahwa semuanya ini adalah karunia Tuhan.
Dan oleh karena itu juga tepat bahwa pada hari ini kita mengangkat suatu tema di seluruh Gereja Toraja tentang keselamatan bagi mereka yang menantikan dan mengandalkan Tuhan. Saya harap kita bersyukur bahwa mengadakan pembukaan sidang raya di Toraja ini banyak yang deg-degan. Kalau sampai hujan bagaimana ya? Tetapi berkat Tuhan luar biasa. Diberikan cuaca yang luar biasa sehingga Gereja Toraja sebagai tuan rumah menikmati kehadiran Tuhan, memberkati ya Gereja Toraja, memberkati gereja lebih dari 100 gereja yang hadir di dalam sidang raya PGI pada saat ini. Ya, mungkin sebagai manusia kita mengatakan kehormatan bagi Gereja Toraja, tetapi seharusnya yang lebih penting bahwa kita benar-benar mengucap syukur bahwa Tuhan mengizinkan Gereja Toraja mampu dan bisa menjadi tuan rumah persidangan dari sidang raya PGI yang ya telah dan masih sedang ya kita saksikan pada saat ini. Tentunya kalau kita simak dalam kerangka firman Tuhan, maka pertanyaannya itu adalah kalau sekarang ini ada kita merayakan Hari Pahlawan, maka boleh enggak kita juga ya memikirkan siapa sih pahlawan-pahlawan iman ya yang ada di tengah-tengah kita? Siapa sih pahlawan di Toraja? Yang kita Tora ya tiap kali bicara pahlawan langsung pikir kopong tiku tuh pahlawan Toraja. Tetapi kali ini kita tidak bicara pahlawan melawan penjajahan, tetapi kita akan bicara mengenai pahlawan iman. Sehingga kalau kita bicara ya adalah pahlawan-pahlawan iman, maka tentunya yang terutama adalah Yesus Kristus. Dia adalah pahlawan yang luar biasa. Dia mengorbankan dirinya, dia menderita, dia memberikan yang terbaik demi untuk apa? Keselamatan bagi semua orang yang percaya. Jadi kalau sekarang hari ini kita merayakan Hari Pahlawan, saya harap kita juga orang Kristen merayakan kepahlawanan Kristus yang rela memberikan kehidupannya supaya kita yang mengikut Dia, kita akan ya merasakan keselamatan yang daripadanya, seperti yang di dalam tema yang diangkat pada hari ini, keselamatan bagi mereka yang menanti-nantikan dan mengandalkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apakah kita benar-benar orang yang selalu menantikan Tuhan? Apakah kita orang yang mengandalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita? Dari bacaan kita tadi ya mengenai Elia ya di Sarfat, apa yang terjadi dalam peristiwa tadi? Suasana begitu parah, kekeringan, tidak ada hujan, tidak ada air, dan terjadi perjumpaan antara Elia dengan seorang janda. Kalau kita sudah dengarkan cerita tadi, maka kita renungkan ini Elia ya sebagai seorang pahlawan iman, dan ternyata kemampuan dia sebagai pahlawan iman telah menjadi berkat kepada seorang janda yang pada saat itu sesungguhnya sudah putus asa, ya sudah rela untuk mati ya dengan anaknya. Tetapi disitulah keluar biasaan daripada pahlawan Kristus, Allah yang makasih, yang bisa mentransformasi satu keputusasaan menjadi suatu kehidupan yang luar biasa. Kita tentu mengalami juga banyak persoalan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah, siapa yang kita andalkan di dalam kehidupan kita? Kalau kita menghadapi persoalan-persoalan, apakah kita mengatakan, wah, saya akan punya jalan sendiri? Apalagi di dalam masyarakat kita sedih kalau banyak orang-orang yang
bukan mengandalkan Tuhan, tetapi mengandalkan jalan main sogok ke sana kemari supaya menjadi berkat. Firman Tuhan menegaskan dan memberi contoh bahwa orang yang mencari hadirat Tuhan akan mendapat berkat dari Tuhan sendiri, seperti yang dialami oleh janda di Sarfat itu. Tadi kita juga baca dari Injil Markus pasalnya yang tadi kita sudah baca, di mana pada saat itu apa yang terjadi, yaitu ini di dalam bait Allah, di gereja seperti kita ini. Apa yang terjadi? Ya, walau maaf, ya majelis bagus-bagus duduk di situ. Ya juga waktu itu dengan segala pakaian yang luar biasa. Mereka hadir dengan apa? Mereka hadir mengatakan, saya hebat, saya pemimpin agama, saya melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Pada waktu seorang janda datang memberikan persembahan, dia memberikan persembahan dari semua yang dia miliki. Siapakah yang diperhatikan dan bahkan disanjung oleh Tuhan Yesus? Bukan orang-orang yang merasa hebat, bukan orang-orang yang duduk di tempat-tempat terhormat, bukan orang-orang yang merasa saya serba bisa. Yang diperhatikan oleh Tuhan Yesus adalah seorang janda, janda yang memberikan semuanya. Ini apa bukti daripada seorang janda yang memberikan semuanya? Mungkin kita berpikir, ya mungkin dia sudah rela ya untuk mati. Tetapi saya kira ini suatu contoh bagi kita bahwa orang yang percaya kepada Tuhan akan memberikan semuanya, memberikan hidupnya ya untuk kemuliaan Tuhan. Jadi bukan orang yang kaya raya, bukan orang pejabat-pejabat tinggi, tetapi contoh seorang janda yang rela memberikan hidupnya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga bagi kita belajar, apakah kita rela untuk mempersembahkan hidup kita ini untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah kita hanya memikirkan diri sendiri sehingga kita tidak memperhatikan bahkan tidak memuliakan Tuhan? Contoh apa yang Tuhan Yesus garis bawahi di sini, seorang janda yang memberikan semuanya. Mungkin kita mengatakan ya itu cerita, tetapi secara firman berbicara kepada kita, apakah kita semua sudah rela memberikan kehidupan kita semuanya untuk kemuliaan Tuhan? Ataukah kita hanya memberikan sisa-sisa yang kita tidak perlukan? Ini merupakan suatu tantangan bagi kita. Firman Tuhan di sini disampaikan untuk menegur kita. Jangan sampai yang kita berikan kepada Tuhan hanya sisa-sisa saja. Walaupun kita berbicara perpuluhan, tapi mungkin sikap hidup kita, waktu kita, uang kita, kita hanya berikan yang sisa-sisa. Apakah kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan demi untuk kemuliaannya? Karena itulah sesungguhnya apa yang diangkat oleh penulis dari Ibrani yang sungguh-sungguh mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah contoh dari orang atau dari siapa yang rela memberikan kesemuanya. Hidupnya diberikan untuk apa? Untuk keselamatan kita bagi yang percaya. Sehingga kalau tema yang diangkat bagi kita adalah keselamatan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan, artinya marilah di dalam kehidupan kita, di dalam kemasyarakatan kita,
gereja Toraja, jangan kita mengandalkan yang ramai-ramai begitu, mengumpulkan uang dengan gampang dan sebagainya. Tetapi kiranya firman Tuhan mengingatkan kepada kita supaya benar-benar setiap anggota, setiap pimpinan benar-benar mengandalkan kasih karunia Tuhan, dan itu adalah menjadi bagian yang terpenting. Sehingga pesan firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah bahwa contoh dari mereka yang walaupun miskin, dari janda-janda, sesudah mengandalkan Tuhan, maka terjadi transformasi kehidupan bagi mereka. Terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa bagi mereka. Dan ini menjadi satu pesan firman Tuhan bagi kita. Kalau kita mengandalkan Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan di dalam kita menghadapi masalah, di dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, maka kalau kita setia datang kepada Tuhan, Dia akan sungguh-sungguh menolong kita. Sekarang kita berada di tengah-tengah adanya sidang raya PGI pada saat ini. Mungkin kita mengatakan, puji Tuhan semua berjalan baik. Tetapi saya mengajak kita, mari kita doakan. Apakah benar hura-hura kita ini memuliakan Tuhan? Apakah benar bahwa kita di dalam seluruh kegiatan kita, Tuhan yang dimuliakan? Jangan-jangan juga seperti rumah ibadah tempat Yesus. Ini yang pakai jubah-jubah duduk di tempat yang tinggi. Jangan-jangan mereka yang selalu mencari kehormatanlah itu yang hadir. Pasti Tuhan Yesus tidak memperhatikan itu. Tetapi yang akan diperhatikan oleh Tuhan Yesus adalah orang, kehidupan pribadi yang rela mempersembahkan semuanya kepadanya. Yang Tuhan Yesus akan perhatikan adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Bukan orang yang mulai tinggi hati, yang mulai pamer, tetapi orang yang rendah hati, yang hatinya benar-benar mengandalkan Tuhan, yang hidupnya betul-betul mengandalkan Tuhan. Sehingga dengan demikian Tuhanlah yang beracara. Saya sungguh bersyukur hadir di tengah-tengah berbagai kemeriahan pada saat ini. Saya mengalami bagaimana sesungguhnya Tuhan beracara dalam hidup saya. Saya mengalami hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan. Saya dulu yang kenal dengan saya gembala kerbau di desa, gembala kerbau di sini. Masuk SMA tidak punya sepatu dan sebagainya. Luar biasa. Tidak pernah saya pikirkan bagaimana tuntunan Tuhan di dalam kehidupan. Karena itulah saya bersyukur pada waktu saya di Australia, Tuhan izinkan mulai dari 2 orang mengadakan PA di mana? Dalam kamar saya. Mulai dari 2 orang mengadakan PA, akhirnya dalam kurang dari 2 tahun PA 2 orang ini menjadi banyak dan akhirnya menjadi persekutuan Kristen di universitas. Itu luar biasa, tidak pernah kepikir. Hanya suatu komitmen bahwa Tuhanlah yang beracara. Saya pulang ke Indonesia pada saat itu, ya masih bekas-bekas, itu tahun 60, akhir 60-an. Tidak pernah berpikir apa yang Tuhan inginkan dari saya. 2 orang, saya dengan seorang teman berdoa mengenai
pelayanan di antara mahasiswa. Dari 2 orang kita berdoa, akhirnya mungkin ada yang kenal, kami membentuk Perkantas. Sekarang sudah 53 tahun yang lalu. Dari 2 orang ya berdoa, sekarang pelayanan di seluruh Indonesia dengan 275 ya pelayan di berbagai universitas di seluruh Indonesia. Itu kan hanya karena karunia Tuhan. Dan kalau kita lihat apa yang dialami oleh janda-janda tadi, karena sepenuhnya berserah kepada Tuhan, terjadi mujizat-mujizat dalam kehidupan. Oleh karena itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita sungguh-sungguh percaya dan mengandalkan Tuhan, maka keselamatan akan datang dari Tuhan secara pribadi. Tidak perlu kita pikir saya harus seperti ini, seperti itu dan sebagainya. Tetapi secara pribadi, bagaimana kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tirulah janda ini, sudah yang terakhir, tetapi dia masih memberikan kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dalam kesedihan dan kesusahan kita datang kemana? Tirulah janda ini, datang kepada Tuhan, dan dia beroleh berkat. Yang kita baca tadi dari Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, 2 contoh, 2 janda. Dan 2 janda ini diberkati oleh Tuhan, tidak menjadi pemimpin yang besar, tetapi dalam kehidupannya, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita semua ditempatkan oleh Tuhan di mana kita ada. Sebagai bapak ibu rumah tangga, sebagai pemuda-pemuda yang ada di dalam dunia pendidikan ya atau di mana, jadilah orang yang berkomitmen seperti janda yang datang memberikan semuanya. Ini apa artinya? Berilah supaya kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Apapun yang kita kerjakan, kita lakukan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Dan dengan demikian, maka Tuhan akan benar-benar menyertai kita. Tadi kita membaca dari Mazmur, dan dari Mazmur berbicara tentang bagaimana ya Tuhan akan mengawal kita, memberkati kita kalau kita setia kepada Tuhan. Dan itulah hal yang luar biasa. Oleh karena itu, kiranya kehidupan kita hadir dimanapun kita ada, di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam gereja, kiranya bagi kita yang sudah menikmati keselamatan yang dari Tuhan Yesus, marilah kita ikut berbagi, menyampaikan berita sukacita ini kepada keluarga kita, sekeliling kita, dan menyaksikan bahwa benar orang yang bersandar kepada Tuhan seperti janda-janda ini akan diberkati oleh Tuhan, dan hidup mereka akan berkenan kepadanya. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi bekal bagi kita, menjadi sesuatu yang betul-betul menolong kita untuk menjalani kehidupan ini, sehingga dalam suasana semarak kita mengadakan apa yang terjadi di halaman gereja, di tengah-tengah masyarakat kita, yang terutama adalah Yesus dimuliakan, dan Tuhanlah yang benar-benar kita sembah sebagai juru selamat kita. Amin. Saat teduh.
bersama-sama kita berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Bersama-sama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Mari bangkit berdiri. Ya, kita mulai dengan aku percaya kepada Allah yang Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke sorga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya Gereja yang esa, dijadi suci di dalamnya. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, sore hari ini ada kesempatan diberikan kepada kita untuk masing-masing datang membawa salah satu ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sambil kita mengumpulkan persembahan kita melakukan bukan karena upamu. Bukan karena upamu,
kembali ke ayat 1. Bukan karena upamu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemudahannya. Melalui pengorbanan putra tunggalnya, ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Jemaat Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kasih, Tuhan yang selalu menyertai kami. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan sudah berbicara kepada kami, sudah meyakinkan kepada kami bahwa Yesus adalah Juru Selamat kami, dan bagi kami yang mau mengendalkan Dia, yang mau menerima Dia, yang kepadanya kami bersandar, Tuhan akan menerima kami. Dan kami bersyukur Tuhan untuk jemaat-Mu di Rantepau ini, di Toraja, yang Tuhan sudah berkati dan bisa menjadi tuan rumah dari sidang raya PGI yang ke-18. Kami berdoa kiranya ya Tuhan memberkati semua kelanjutan dari acara, dari persidangan PGI di tempat ini. Bapa di surga, kami berdoa supaya hikmat Allah akan menuntun persidangan yang sedang berlangsung, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kiranya kami semua maupun juga delegasi akan meniru seorang janda yang memberikan semuanya bagi kemuliaan Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bersyukur untuk kehidupan keluarga. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan dalam pekerjaan dan dalam kehidupan kami. Kiranya ya Tuhan, kami sungguh-sungguh akan tetap setia mengikut Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk warga jemaat yang mungkin dalam keadaan sakit. Tuhan hadir menolong mereka. Kami berdoa untuk lansia, supaya Tuhan berikan kekuatan dalam kehidupan mereka. Kami berdoa Tuhan untuk berbagai pelayanan yang diangkat di dalam jemaat di sini selama terlaksananya sidang raya PGI. Kiranya Tuhan menuntun supaya semuanya berjalan aman dan baik. Bapa di surga, kami berdoa untuk keluarga-keluarga dari warga jemaat di sini, sehingga kiranya ya Tuhan, mereka menikmati berkat Tuhan dan kehadiran Tuhan dalam keluarga. Kami berdoa untuk pemuda-pemuda yang sedang belajar. Kiranya Tuhan berkati, jauhkan mereka dari segala cobaan-cobaan yang banyak sekali terjadi di dalam dunia pada saat ini. Bapa di surga, kami berdoa
ya untuk pelayanan-pelayanan yang diangkat dalam jemaat ini. Berkati Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Ya Tuhan, kami berdoa untuk mereka-mereka yang melayani Tuhan di berbagai tempat, di daerah terpencil di sekitar kami, supaya Tuhan jaga dan peliharakan mereka. Bapa di surga, terima kasih untuk kehadiran Tuhan memimpin kami dalam ibadah ini. Kiranya dari saat ini kami pergi, tahu bahwa Tuhan menuntun kami. Karena itu ya Bapa, terimalah doa kami yang kami bawa kepadamu dalam nama Yesus Tuhan dan jemaat kami. Amin. Jemaat kasih Tuhan, mari berdiri. Kidung keesaan kumulai dari diri sendiri. Dikasihi Tuhan, pergilah dan hiduplah sebagai terang yang membuahkan kebaikan, keadilan dan kebenaran. Kiranya Tuhan menolong. Mari kita mohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Jemaat yang sama dikasihi Tuhan, mari kita melakukan nyanyian syukur kita. Marilah, marilah, hai saudara. Pilih
Demikian ibadah kita, bersyukurlah kepada Tuhan. Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan mengikutmu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku mulai dari diriku, melakukan sikap yang benar, biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluargaku, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Ku